Halo, hari ini kita akan ketemu lagi dan kita mau ngomongin fotosintesis ya. Nah, di sini saya punya sebuah simulasi yang mirip banget sama percobaan Ingenhouse. Nah, di sini udah ada hidrilla atau tanaman air yang ditaruh di sini, kemudian dikasih air, tentu saja ya tanaman air lah ya. Kemudian kita juga bisa mengukur kadar oksigennya, kemudian kita bisa atur suhunya, kita atur juga cahayanya. Untuk yang pertama kita pakai cahaya putih ya. Kemudian di sini ada level karbon dioksidanya di sini 270 ppm, itu artinya miligram per liter, sama aja dengan miligram per liter. Nah, di sini ada hasilnya ya. Nah, di sini untuk yang awal ini kalian lihat ini suhunya itu 17 derajat, intensitas cahayanya 28%, kemudian tingkat atau kadar CO2-nya 270, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau mainin apanya dulu nih? Kita mau mainin kayaknya intensitas cahaya. Berarti ini kalau di percobaan dalam kehidupan sehari-hari, tempat yang terang dengan tempat yang gelap gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau intensitas cahayanya kita kurangin. Nah, kita kurangin, kita bisa langsung lihat ya. Jumlah oksigen yang dihasilkan langsung turun ya, menjadi segini ya. Kalau 27% intensitas cahayanya 23,4. Kalau kita turunkan, ikut turun juga loh oksigen flow-nya. Coba kalau kita naikin sampai intensitas cahaya sampai 70% gitu ya, ternyata oksigennya naik. Oh, bentar. Kita perhatian ya. Kita kayak kalau kita geser pelan-pelan, kita bisa ngerti lebih baik lagi. Coba kalian perhatian nih. Ya. Pertamanya memang kalau dia gelap, semakin terang, oksigennya semakin mengalir semakin banyak. Tapi dia ada satu intensitas yang kalau saya tambah pun oksigen flow-nya tidak bertambah. Gitu ya. Jadi emang secara umum semakin banyak cahaya yang kena, dia oksigennya makin banyak, tapi ada level di mana puncaknya ya. Kayak tadi di mana ya? Sebelum berubah. Nah, ini dia. Di sini 28%, waktu udah menjadi 30%, lebih dari 30%, cahayanya tetap aja oksigen flow atau aliran oksigennya hanya 26 ml per jam. Itu pengaruh daripada intensitas cahaya. Saya balikin lagi ke 27 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang menambahkan karbon dioksidanya? Kan kalau menambahkan karbon dioksida itu bisa dilakukan dengan memberikan baking soda gitu ya dalam percobaan Ingenhouse. Nah, kita lihat dulu ya, mungkin dari kalau kita kurangin oksigennya. Kalau kita kurangin jumlah karbon dioksidanya, otomatis oksigen flow-nya atau kadar aliran oksigennya juga berkurang loh. Lihat ya. Dan semakin saya tambah karbon dioksidanya sampai level tertentu, oke. Jadi secara umum diberikan karbon dioksida, maka dia akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak. Tapi di sini juga sama, ada tingkat jenuhnya gitu ya. Setelah melewati berapa ini? 210 ppm atau 210 mg per liter, dia sudah nggak nambah lagi, sekalipun kita tambahkan karbon dioksidanya. Tapi secara umum penambahan cahaya dan karbon dioksida itu akan menambah jumlah gelembung, seperti itu. Nah, sekarang ini nih suhu. Bagaimana kalau suhunya kita naikkan atau turunkan? Suhu kita turunkan, ternyata aliran oksigen juga berkurang. Nah, sama dengan yang tadi. Secara umum kalau kita naikin suhunya, maka oksigen yang dihasilkan, gelembung oksigen dihasilkan makin banyak, ditandai dengan ini ya. Ya, makin banyak gelembung tadinya makin banyak oksigen. Tapi dia ada titik jenuhnya ya, dimana pada suhu 17 derajat udah dinaikin lagi, malah tidak menambahkan oksigen lagi. Itu dia cahaya putih. Nah, kita udah tahu bahwa kenaikan temperatur secara umum akan menaikkan jumlah aliran oksigen, demikian juga intensitas cahaya semakin banyak,
dia juga akan menambah aliran oksigen. CO2 semakin banyak, contohnya dengan penambahan baking soda ke dalam air, itu juga makin banyak oksigen yang dihasilkan. Dan bagaimana dengan warna? Kalau begitu, dengan warna saya tidak akan mengubah suhu, saya tidak akan mengubah intensitas cahaya, tidak akan mengubah kadar CO2, hanya mengubah warna. Manakah yang paling menghasilkan oksigen paling banyak? Kita lihat hanya oksigen flow-nya saja ya. Kita mungkin coba dari warna yang paling ujung, warna violet, itu 19,9 ml per jam. Nambah terus. Wow, berarti kita lihat baik-baik ya. Karena tidak semuanya di sini langsung saya tarik pasti nambah, enggak, lihat baik-baik. Ini 19,9, mendekati warna biru masih naik. Warna biru, blue itu ya, violet, blue, makin tinggi. Blue yang seperti ini makin tinggi lagi. Mendekati biru muda dia turun lagi. Ya, sekitar paling tingginya sekitar ini ya, di 44,6 ml tuh lihat di sana. Ketika warnanya biru yang seperti ini. Terus turun terus sampai hijau turun. Kuning turun banget. Nah, mulai mendekati orange. Kuning ke orange. Dia naik. Naik lagi sampai merah, naik. Dan turun lagi. Tergantung dengan panjang gelombang cahayanya gitu ya. Dan kalau kita lihat yang paling kecil berapa ya, kita coba cari sekali lagi. Yang paling kecil tadi berapa? Kayak ada 16 atau berapa gitu. 16, ada yang lebih kecil lagi, ada 16. Nggak ada ya, nggak ada. Kita coba lihat yang paling kecil lagi, 16. 16,2. Di sini hijau. Ternyata kalau pakai warna hijau, gelembungnya paling dikit malahan. Kita coba cari yang paling gede. Kalau warna merah tadi sempat menyentuh angka 37 ya, 38 di sana ya, 38. Saya coba cari yang di tempat biru. Biru itu mencapai 44,6. Berarti paling banyak ngasih aliran oksigen ini warna biru yang seperti ini, dan kemudian warna merah. Yang paling sedikit tadi warna hijau. Oke, itu percobaan buat hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.